Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung kalau ada orang yang cerita tentang sesuatu? Kayak gimana ya harusnya memosisikan diri sebagai pendengar yang baik atau pemberi saran yang baik? Hai, selamat datang di segmen Pipir Yepin. Sebagai seorang yang senang cerita dan senang mendengarkan cerita orang lain, gak jarang, kadang aku pun masih bingung untuk memberikan respons saat orang lain mempercayakan ceritanya ke aku. Tapi, beberapa waktu ke belakang, ketika ada yang cerita, secara refleks kepalaku bakal langsung merespons, meski hanya beberapa kalimat yang muncul dalam benak. Untuk itu, aku buat video ini yang barangkali bisa membantu teman-teman melewati kebingungan dan bisa menjadi pendengar serta pemberi saran yang baik untuk orang lain yang sedang butuh bantuan. Jadi guys, perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda, cerita yang berbeda, begitu pula cara kita merespons haruslah berbeda. Beberapa di antaranya mungkin akan aku jabarkan setelah ini. Tapi disclaimer, semua yang aku ucapkan nanti adalah berdasarkan analisis aku sendiri. So, hal yang baiknya bisa kalian ambil dan terapkan, dan hal yang jeleknya aku minta tolong untuk dibuang. Oke, kita mulai. Jadi, ada sebagian orang yang bercerita untuk meredakan gejolak emosi yang tengah dirasakan. Entah saat itu sedang merasa sedih, marah, atau bahkan kecewa. Biasanya, hal pertama yang perlu kita pahami dan lakukan adalah dengan memvalidasi perasaannya. Yap, katakanlah dia sedang merasa sedih atas sesuatu. Maka kita perlu yakinkan bahwa kesedihan yang tengah dia rasakan memang pantas untuk dirasakan. Buat sebuah zona yang aman dan nyaman, karena sesungguhnya hal itu yang sedang dia butuhkan. Tempat di mana dia merasa dirangkul tanpa dihakimi sama sekali. Tempat di mana segala emosi bisa diluapkan tanpa perlu cemas atas apa-apa lagi. Sebab ketika seseorang mempercayakan kita untuk menjadi pendengar akan ceritanya, bukankah sebagai tuan rumah kita perlu menyiapkan suguhan yang sebaik-baiknya? Tentu, agar tidak ada penyesalan dan kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua belah pihak. Kedua, sebagai seorang pendengar, kita juga harus bisa menjadi pihak yang netral. Ada kalanya semua informasi yang didapatkan tidak bisa serta-merta seluruhnya kita iakan. Untuk urusan perasaan, memang benar harus divalidasi agar orang yang bercerita menjadi nyaman. Tapi untuk keseluruhan cerita, kita juga perlu menjadi sosok yang cermat. Kita bisa memosisikan diri untuk melihat dari sudut pandang lain, mungkin dari orang lain yang terlibat secara tidak langsung, atau dari pandangan lain mengenai suatu hal yang tengah dibicarakan. Ketika pihak yang bercerita memang bersalah, kita bisa menyampaikan secara baik-baik bahwa apa yang dia lakukan memang salah. Gunakan kalimat yang tidak menyakiti atau terkesan menghakimi. Kadang, kalimat yang tidak tepat juga dapat membuat pesan yang ingin kita sampaikan malah tidak tersampaikan, atau justru membuat kesalahpahaman. Jadi, perlu dicermati juga untuk memilah dan memilih mana kalimat yang baik dan yang tepat digunakan pada situasi tersebut. Buat seolah-olah orang yang bercerita sedang disadarkan bahwa semua pilihan itu memiliki konsekuensi dan kesalahan yang ia lakukan adalah bagian dari hal tersebut. Ketiga, ada orang yang bercerita untuk membantu menyelesaikan kebimbangannya. Biasanya, orang tersebut akan meminta saran, seharusnya bagaimana yang dia lakukan, atau apa langkah yang perlu dia ambil, atau bahkan lebih baik memilih yang A atau yang B. Nah, untuk kasus sederhana seperti memilih pakaian atau make up, mungkin bisa kita selesaikan detik itu juga. Kita bisa langsung menunjuk mana baju yang menurut kita lebih menarik, lebih cantik, atau lebih serasi warnanya.
Tapi, untuk beberapa hal yang lebih serius, respons yang kita berikan juga tentu tidak bisa sesederhana itu. Lantas, bagaimana kita bisa memberi respons yang baik? Bagi diri aku sendiri, beberapa hal yang aku pelajari ketika seseorang meminta sebuah saran adalah perlu adanya pemikiran yang matang dan pembawaan yang tenang. Karena sesuatu yang diputuskan saat buru-buru adalah sebuah keputusan yang riskan, memberi penyesalan. Ketika seseorang meminta saran mana yang lebih baik untuk dia lakukan, aku akan memosisikan diri sebagai seorang yang netral. Aku nggak akan kasih dia saran untuk langsung memilih pilihan A, memilih pilihan B, atau baiknya dia nggak milih dua-duanya. Tapi dalam sesi obrolan itu, aku bakal mengajak dia untuk sama-sama mengambil keputusan. Atau bahkan nantinya, keputusan itu aku serahkan 100% ke dia. Sebagai seorang pendengar, aku akan memberikan penilaianku tentang pilihan A, pilihan B, atau bahkan pilihan yang lain. Tapi setelahnya, keputusan akhir tetap dia yang harus memutuskan sendiri. Sebab kenapa harus sampai seperti itu? Aku nggak mau jadi pihak yang terlibat lebih jauh atas keputusan krusial yang menuntun hidupnya beberapa waktu ke depan. Aku nggak mau dia menyesal karena belum tentu pilihanku akan selalu baik kan? Aku juga nggak berhak menentukan apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya, harus selalu memilih A, harus selalu memilih B. Aku cukup menjadi pendengar dan mungkin juga pihak yang membersamai ketika dia kebingungan. Selain itu, beberapa orang bercerita hanya agar pendapat yang dia punya itu dikuatkan. Jadi sebenarnya, dia sudah memiliki pilihan atau keputusan yang akan dia ambil sendiri. Hanya, dia masih ragu dan bimbang apakah keputusannya tersebut sudah tepat atau tidak. Jadi, kita bisa berperan sebagai seorang yang menguatkan argumen yang dia miliki. Nah, sampai sini mungkin sebagian dari kalian masih merasa bingung. Tapi guys, berhadapan dengan manusia memang hal yang sangat rumit. Sebab manusia adalah makhluk yang kompleks. Menjadi pendengar dan pemberi saran saja kadang tidak cukup. Ketika ekspektasi mereka tinggi terhadap kita, apabila dalam keadaan tertentu tidak sesuai, maka bisa jadi kita tidak berarti apa-apa. Tapi, bukti bahwa kamu menonton video ini sampai selesai adalah kenyataan bahwa kamu ingin mencoba memahami, mengerti, dan menjadi seorang pendengar yang baik untuk orang lain. Kamu ingin membantu mereka yang butuh teman, yang sedang murung, atau bahkan yang tidak memiliki semangat untuk hidup. Jadi, terima kasih ya. Terima kasih sudah mau menyiapkan telinga bagi mereka yang siap untuk bercerita. Kamu adalah manusia paling baik yang pernah ada. Sekian video kali ini, sampai bertemu di konten Pipi Rapping selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar konten ini terus berlanjut ya. Bye-bye!